Kita awali pertama-tama dari satu jargon yang paling terkenal dari Imam Syafi'i, yaitu jika suatu hadis itu sahih maka ia adalah madhabku. Ini terkenal sekali dawuhnya Imam Syafi'i. Jadi ini menunjukkan ketawaduan beliau, menunjukkan kesadaran beliau bahwa aku ini manusia biasa, sama seperti para ulama mazhab yang lain. Satu ketika ada cerita, di situ juga saya cantumkan dari Imam Al-Humaidi. Jadi satu ketika beliau ini duduk jejer bareng Imam Syafi'i. Terus ada orang datang bertanya tentang satu masalah. Terus Imam Syafi'i menjawab, oh, masalahmu itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah, ya jawabannya begini dan begini. Hadisnya ini Rasulullah menetapkan begini. Nah, terus orang ini kelihatannya kayak tidak puas. Terus bertanya lagi, ya itu kan Rasulullah, kalau pendapatmu sendiri bagaimana? Berubah sudah wajahnya Imam Syafi'i. Kemudian beliau berkata, subhanallah, apakah engkau melihatku di gereja? Apakah engkau melihatku di biara? Aku katakan kepadamu, Rasulullah telah menetapkan. Sementara engkau bertanya, bagaimana pendapat? Nah, ini Imam Syafi'i memarahi orang itu. Ya, maksudnya apa engkau melihatku di gereja itu kan, mbok anggap aku itu orang Nasrani, mbok anggap itu aku ini non muslim, aku ini Islam. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sudah aku bilang Rasulullah menetapkan begini, mengapa engkau masih tanya lagi pendapatku? Nah, kan Imam Syafi'i sudah menyatakan tadi, jika suatu hadis itu sahih maka ia mazhabku. Berarti itulah pendapatku. Ini yang saya bilang, inilah ekspresi dari ketawaduan, kesadaran seorang Imam Syafi'i. Beliau sadar bahwa dirinya hanya manusia biasa, dirinya punya kekurangan-kekurangan, dan sebagai seorang muslim, komitmen utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Cuma sebagai catatan, Imam Syafi'i ini mujtahid, mustaqil, mutlak. Tidak sama dengan kita. Kalau Imam Syafi'i mengkaji hadis, ya beliau bisa beristimbat dari situ. Mengkaji ayat Al-Quran bisa beristimbat dari situ. Nah, kalau kita, apalagi teman-teman yang ngaji ini, ya saya tidak jamin. Jadi ya monggo memedomani Al-Quran dan Sunnah, mengkaji hadis, tapi juga diluaskan bacaannya. Kalau memang merasa tidak mampu mengistimbatkan sesuatu dari Al-Quran maupun hadis, wong kemampuan kita terbatas, ya logikanya harus mengikuti orang yang mampu. Karena memahami Al-Quran dan hadis itu kan tidak sesederhana ngerti artinya, tapi juga banyak kategori-kategori, rumus-rumus yang harus dipahami. Makanya Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Oke, ini saya angkat juga karena ingin menunjukkan sebagaimana para imam mazhab sebelumnya, karakter tawadhu semacam ini juga dimiliki oleh Imam Syafi'i. Baik, kita lanjutkan dengan hikmah-hikmah selanjutnya.